Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua kepada anak-anak semua ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangun ruang sisi lengkung itu nanti ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama tabung, kemudian kerucut, yang ketiga adalah bola. Dari ketiga bangun ruang sisi lengkung itu nanti di sana Ananda semua harus bisa menentukan jaring-jaring tabung, jaring-jaringnya, kemudian menentukan luas permukaan dan volume dari ketiga bangun ruang tersebut. Pertama kita akan lihat bangun yang pertama itu bangun tabung. Jadi tabung bentuknya seperti ini. Jadi tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 2 buah lingkaran, ya, 2 lingkaran yang identik serta sejajar dari atas dengan bawah, tutup dengan alasnya sama, kemudian ditutupi oleh sisi lengkungnya yang menutupi daripada lingkaran tersebut. Jadi sisi lengkungnya inilah yang namanya selimut ini. Kalau kita buka, jadi sisi lengkungnya ini selimut ini dia berbentuk persegi panjang. Nah, unsur-unsur tabung kita bisa lihat bahwa yang atas ini namanya adalah tutup tabung. Nah, sedangkan yang bawah namanya alas. Nah, dalam bentuknya apa ini berupa lingkaran, baik tutup maupun alasnya berbentuk lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke keliling lingkaran. Nah, ini dari sini ke sini boleh, itu jari-jari, dari sini ke sini juga jari-jari. Ini juga jari-jari. Lambangnya adalah R. Nah, kemudian jarak dari sini ke sini atau dari titik pusat, ini pusat juga. Ini namanya tinggi tabung. Kalau dari sini ke sini bisa tinggi tabung, ya. Nah, tuh. Kemudian daerah lengkungnya ini namanya selimut. Selimut tabung ini kalau kita buka, ini dia berbentuk persegi panjang. Ini. Ya, jadi kemudian di lingkaran ini kalau misalnya dari sini ke sini jari-jari. Sini jarak sini, titik sini lurus, dia melalui titik pusat ini namanya diameter atau garis tengah. Jadi untuk diameter itu sama aja kan 2 kali jari-jari. Tapi kalau jari-jari adalah setengah daripada diameter. Itu unsur-unsur tabung. Kemudian kita langsung ke luas permukaan tabung. Bagaimana menentukan luas permukaan tabung? Bahwa kita ketahui bersama bahwa jaring-jaring bukan juring ya, jaring-jaring tabung itu seperti ini. Ini selimutnya, kemudian di atasnya ini tutupnya, kemudian ini alasnya. Ini bisa geser ke sini, ini juga bisa geser ke sini. Nanti kalau ada pertanyaannya mana merupakan jaring-jaring tabung, yang jelas seperti ini, boleh dia geser ke sini, geser ke sini, ya. Bagaimana menentukannya? Bahwa L ini, kita misalkan L itu adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung merupakan, untuk menghitung adalah luas jaring tabung. Nah, oke. Jaring-jaring tabung ini sama aja dengan luas apa itu atasnya, tutupnya ya, tutup ditambah bawahnya, boleh luas alasnya saya jadikan 1 ini ditambah dengan luas selimut. Oke, selimut. Nah, tutupnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran rumusnya apa? Pi dikali R kuadrat. Ya, luas alasnya juga berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran Pi R kuadrat ditambah. Nah, luas selimut ini kan berbentuk apa ini? Panjang, persegi panjang ya. Selimut ini saya lihat selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Kita ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, lebarnya ini sama dengan apa di sini? Lebarnya sama dengan T kan, tinggi. Berarti panjangnya ini kalau kita lihat ini berupa keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 pi R. Maka 2 pi R dikali dengan T. Nah, sekarang kita jumlahkan, bisa dijumlahkan ini dengan ini ya, karena sama, berarti 2
pi r kuadrat. Pi r kuadrat tambah 2 pi r kuadrat berarti 1 tambah 1 2 sama. Ditambah 2 pi rt. Ini nggak bisa dijumlahkan karena berbeda variabelnya, berarti kita keluarkan yang mana yang sama. 2 pi r kali r ditambah t. Inilah rumus luas permukaan tabung. 2 dikali pi dikali dengan r dikali r ditambah t. Yang dijumlahkan di dalam kurung dikalikan dulu. Kemudian kita ketahui bersama bahwa pi itu nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Ini yang kalau nanti diketahui. Jadi kalau memang nanti di soal tidak diketahui, jelaskan bahwa kamu harus tahu 22/7 atau 3,1. Oke, lebih jelasnya kita lihat latihan soal ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Misalkan saya mempunyai sebuah tabung ini, diketahui jari-jarinya adalah 7 cm, misalnya R-nya jari-jari 7 cm, T-nya tingginya adalah 13 cm, jadi tinggi itu T, lamanya kalau R jari-jari. Kemudian V-nya misalnya diketahui 22/7. Hitunglah luas permukaan tabung ini. Oke, kita langsung kerjakan bahwa jawab ya. Kalau kita langsung rumusnya aja, L sama dengan 2 kali pi kali R dikali R ditambah dengan T. Rumusnya ya, silahkan dihafal nanti. 2 dikali pi nya adalah 22/7 kan, kali jari-jarinya adalah 7 kali jari-jarinya 7 ditambah tingginya adalah 13. Oke, kita kerjakan. Yang ini 7 bagi 7 bisa dibagi habis, coret. Tinggal 2 kali 2 44 kali 1 berarti 44 dikali dengan 7 ditambah 13 adalah 20. 44 kali 20 berarti 880 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan tabung adalah 880 cm pangkat